Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mau kasih rekomendasi ke kalian, yaitu film-film Korea yang menceritakan mengenai perjuangan dan cinta seorang ayah. Jadi kalau kalian nonton film ini, siapin mental ya guys, karena benar-benar mengandung bawang nih, alias bisa membuat kalian menangis. Tapi banyak juga hal-hal lucu yang disiapkan di film-film ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Langsung yang pertama ada Miracle in Cell Number 7. Siapa sih yang nggak tahu film ini ya guys, bahkan sampai dibuat berbagai versi di negara-negara di dunia. Diceritakan mengenai seorang ayah di mana dia sebenarnya mempunyai keadaan yang spesial. Kemudian ia dituduh membunuh seorang anak. Ia pun harus masuk ke penjara padahal ia juga punya anak nih guys yang ia tinggalin. Nah kemudian teman-temannya di penjara berusaha untuk memasukkan si anak ini ke dalam penjara secara diam-diam. Nah akhirnya berhasil nih guys, si anak dan ayah bersatu di dalam penjara, namun dengan keadaan yang diam-diam alias tidak boleh ketahuan. Berikutnya ada Papa tahun 2012. Diceritakan seorang pria mencari artisnya nih karena ia seorang pencari bakat, di mana artisnya lari ke Amerika. Ia pun harus ke Amerika dan kemudian tinggal di sana dengan mencari artisnya. Tapi hal tersebut tidaklah mudah dan ia harus menikah dengan orang Amerika supaya ia bisa tinggal lebih lama di Amerika. Tapi ternyata istrinya meninggal dalam kecelakaan. Ia pun harus membesarkan anak-anak dari mendiang istrinya, di mana anak-anaknya tersebut gak sedikit nih guys, ada 6 anak. Nah ia pun mulai melupakan pencariannya terhadap artis dan berjuang untuk menghidupi dan menyemangati anak-anaknya yang ada di Amerika. Next kita ke film ternama banget nih, yaitu Train to Busan tahun 2016. Bagi kalian pecinta film horor pasti tahu yang satu ini. Film yang dibintangi oleh Gong Yoo ini sukses banget di pasaran dunia nih guys. Tapi sayangnya saya nggak suka nih yang versi sequelnya yang kedua ya. Jadi kita bahas yang pertama, dimana diceritakan salah satu, nggak cuma satu sih, ada dua ya. Dua ayah yang memperjuangkan anaknya supaya selamat dari terkaman zombie. Yang pertama yang diperanin Gong Yoo ini, dimana si Gong Yoo ini berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang masih kecil. Sedangkan yang kedua ada peran yang diperani oleh Ma Dong Seok, dimana ia juga berusaha menyelamatkan anaknya yang masih ada di dalam kandungan istrinya. Berikutnya ada film Speedy Skandal tahun 2008. Film yang diperani Cha Tae-hyun ini akan membuat kalian ketawa lucu, tapi juga akan membuat kalian terharu nih guys. Diceritakan seorang pria yang hidupnya mapan, di mana ia bekerja sebagai penyiar radio dan mempunyai reputasi yang baik. Hingga suatu hari nama baiknya dipertaruhkan ketika tiba-tiba kedatangan seorang wanita yang mengaku sebagai anaknya dari hubungannya di masa lalu. Tak hanya dia yang datang, tapi dia juga datang dengan cucu dari si pria ini alias anaknya si cewek ini ya guys ya. Nah nama baik si cowok ini kemudian dipertaruhkan nih guys, apakah ia memilih nama baik ataukah membesarkan anaknya. Berikutnya ada film yang sedih banget dan didasarkan pada kisah nyata, yaitu Hope tahun 2013. Bercerita mengenai seorang ayah kepala rumah tangga di mana ia sibuk banget bekerja nih guys. Demikian juga dengan istrinya yang harus mengurus rumah dan membantu dirinya. Hal itu membuat anaknya yang seorang anak kecil cewek ini harus melakukan segala sesuatunya sendiri dan mandiri. Sampai suatu ketika si anak ini pergi sekolah dan ternyata ada kejadian tidak mengenakan yang diterima si anak ini yang membuat anak ini menjadi ketakutan guys. Dan kemudian ia pun berusaha mengembalikan si putrinya ini menjadi seperti sedia kala. Berikutnya ada My Little Baby Jaya tahun 2017 yang kembali akan membuat kalian banjir air mata. Film ini bercerita mengenai seorang ayah yang mempunyai keadaan spesial di mana ia mendapati putrinya ini bunuh diri guys. Nah ia yang merasa membesarkan putrinya dengan baik mulai menyelidiki apa sebenarnya yang membuat putrinya ini bunuh diri. Padahal ia merasa sudah menyayangi putrinya sepenuh hati. Nah kemudian keadaan pun mulai berubah dan ia mulai mengetahui apa yang terjadi dengan putrinya. Semula si ayah ini yang dengan keadaan spesial yang baik hati ini berubah seketika menjadi begitu menakutkan untuk membalaskan dendam yang terjadi pada putrinya. Berikutnya ada City of Fathers tahun 2009.
Diceritakan seorang pria yang merupakan preman jalanan dan selalu dikejar rentenir ke sana kemari dan hidupnya tak menentu nih guys. Akhirnya mendapati anak angkatnya ini menderita kanker yang sudah kronis. Nah, kemudian ia pun berusaha menjadi ayah yang baik bagi si anaknya yang sudah kronis ini, kena kanker kronis ya. Dan ia pun mencari ayah biologis alias ayah asli dari si anak ini. Namun ternyata setelah ketemu malah ayah aslinya ini acuh tak acuh nih guys, alias tidak mau tahu dengan kondisi anaknya. Nah, ia pun mulai melakukan segala cara untuk bisa membuat anaknya happy. Berikutnya ada My Father tahun 2007 yang kembali akan menguras air mata. Didasarkan pada kisah nyata, film ini menceritakan seorang anak yang diadopsi oleh keluarga di Amerika dan kemudian hidupnya bahagia nih guys di Amerika. Tapi ia selalu ingin mengetahui siapakah ayah aslinya. Ia pun kembali ke Korea dan dengan bantuan temannya ia juga masuk ke stasiun televisi untuk memancing siapa sih ayahnya tersebut. Nah, kemudian ia mendapati bahwa ayahnya ternyata seorang narapidana yang dijatuhi hukuman mati, sehingga ia hanya menunggu hukuman tersebut dilangsungkan. Nah, kemudian film ini akan berlanjut dengan hal-hal yang membuat kalian banjir air mata. Next, ada film dari Son Ye Jin yaitu Blood and Ties tahun 2013. Diceritakan seorang anak dengan ayahnya yang begitu menyayanginya dan ia pun sebaliknya juga menyayangi ayahnya. Meskipun ayahnya pekerjaannya sederhana namun terlihat baik banget nih guys. Sampai suatu hari ia menonton bioskop dan ternyata di film tersebut menceritakan mengenai seorang psikopat yang belum tertangkap dan didasarkan pada kisah nyata. Bahkan di film tersebut diputarkan nih guys suara si psikopat tersebut. Ia pun mengenali dengan jelas bahwa suara tersebut adalah suara ayahnya. Ia pun mulai mencurigai bahwa ayahnya adalah psikopat yang sedang dicari selama ini. And the last one ada Ode to My Father tahun 2014. Film ini menceritakan bagaimana sulitnya orang-orang yang hidup semasa perang Korea, bahkan kesulitan tersebut harus mereka rasakan sampai sekarang. Diceritakan mengenai sebuah keluarga yang harus terpisah nih guys, di mana si ayah ini mencoba mencari saudarinya yang hilang dan akhirnya mereka malah terpisah. Nah, si pria ini kemudian berusaha untuk bisa menyatukan keluarganya kembali. Ini dia Ode to My Father tahun 2014. Oke, itu dia guys film-film yang menceritakan mengenai kasih sayang dan juga perjuangan seorang ayah yang berdasarkan pada film Korea ya guys ya. Nanti saya akan buat yang film barat juga di lain waktu. Thank you banget udah nonton. Jadi selalu sayangi orang tua kita selagi mereka masih ada. Dan kalau ada masukan bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, thank you banget. Bye bye, sampai jumpa di video saya yang lain.